Perkenalkan, nama saya Anissa Rohman, NPM 19.144. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Pasundan, Bandung. Di sini saya adalah mahasiswa semester 5. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perseroan terbatas dan aspek hukum perusahaan. Lalu selain itu juga saya akan menjelaskan tentang penelusuran tentang PT dalam ketentuan Omnibus Law. Di sini saya akan menjelaskan tentang PT terlebih dahulu. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007, perseroan terbatas atau perusahaan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasarnya seluruh terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Lalu, di sini juga PT memiliki unsur-unsur perusahaan yang menurut undang-undang PT. Yang pertama yaitu berdasarkan pengertian tersebut, maka untuk dapat disebut sebagai perusahaan yang berbentuk PT, menurut UU PT harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu berbentuk badan hukum, yang kedua yaitu persekutuan modal, yang ketiga didirikan atas dasar perjanjian, yang keempat yaitu melakukan kegiatan usaha, yang kelima yaitu modalnya terbagi atas saham-saham, yang keenam yaitu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU PT serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, perusahaan juga harus memenuhi suatu persyaratan materialnya tersendiri. Antara lain, yang pertama yaitu perjanjian antara dua orang atau lebih. Yang kedua yaitu dibuat dengan akta-akta otentik, serta yang ketiga ada modal dasar perusahaan yang berbentuk dan bersumber dari saham. Selain itu, saya juga akan menjelaskan mengenai hakikat perseroan terbatas yang dapat ditinjau dari terminologinya. Terbatas di sini dimaksudkan pada tanggung jawabnya. Yang pertama yaitu hakikat PT dilihat dari terminologi namanya. Dikeluarkan oleh PP nomor 26 tahun 1998 tentang pemakaian nama perseroan terbatas. Pada hakikatnya pengaturan pemakaian nama PT tersebut dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemakaian nama PT tersebut secara resmi telah dicantumkan di dalam akta pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman atau kepada pihak-pihak yang lebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan pemakaian nama tersebut kepada Menteri Kehakiman. Lalu, yang terdapat dalam pasal 36 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang jelas mengatakan bahwa nama PT atau perseroan terbatas disesuaikan dengan tujuannya. Tujuan yang dimaksud di sini yaitu bidang kegiatan usahanya. Nama PT tidak memakai nama para sekutu. Lalu yang kedua yaitu hakikat perseroan terbatas PT sebagai subjek hukumnya. Dilihat dari subjek hukumnya. PT dianggap sebagai subjek hukum pribadi yang diakui memiliki hak dan kewajiban serta kedudukannya sama seperti pribadi manusia, yaitu alamiah. Teori hukum berkenaan dengan personalitas perseroan sebagai badan hukum antara lain yang pertama yaitu teori fiksi atau fiksionis teori. Menurut teori ini, kepribadian atau personalitas perseroan sebagai badan hukum adalah penegakan hukum terhadap kepentingan sekelompok orang tertentu untuk melakukan kegiatan perusahaan atau bisnis. Yang kedua, teori organ dari Otto von George. Badan hukumlah bukanlah suatu hal yang abstrak, bukan juga suatu kekayaan hak yang tidak bersubjek atau tidak ada subjeknya, melainkan
benar-benar ada dan merupakan suatu organisme yang real dan yang hidup bekerja seperti manusia biasa. Yang ketiga ya holistic teori. Menurut teori ini, perseroan sebagai grup atau kelompok di mana kegiatan dan aktivitas kelompok itu diakui hukum secara terpisah dari kegiatan dan aktivitas individu kelompok yang terlibat dari perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya yaitu menurut teori kontrak atau kontrak teori. Teori ini sejalan dengan pandangan pasal 1 angka 1 Junto pasal 7 ayat 1 dalam ayat 1 dan 3 dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Menurut pasal ini, perseroan sebagai badan hukum merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian dari atau pemegang saham yang terdiri dari atas sekurang-kurangnya 2 atau lebih. Lalu selanjutnya yaitu menurut teori propriety kolektif dan plenial. Dalam teori ini hak dan kewajiban badan hukum itu pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersama. Selain hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan hak harta kekayaan bersama. Lalu, hakikat perseroan terbatas atau PT dilihat dari sebagai badan hukumnya. Menurut Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan dalam pasal 1 butir 1 bahwa PT adalah badan hukum. Sejak pengesahan tersebut, perusahaan badan hukum memiliki hak dan kewajiban serta harta kekayaan sendiri sebagai artificial person. Syarat kekayaan terpisah merupakan hal yang urgent yang dibicarakan dalam kaitannya dengan PT sebagai badan hukum. Sebab kekayaan terpisah ini menentukan di mana letak tanggung jawab pribadi PT dan tanggung jawab pribadi dari para pemegang saham atau organnya. Lalu, dalam pasal 14 ayat 3 menunjukkan PT menjadi badan hukum dapat membuat perikatan dan membawa konsekuensi yuridis terhadap tanggung jawab sebagai badan hukum yang memiliki kekayaan yang terpisah. Lalu bagaimana sih hakikat batas atau PT sebagai perjanjiannya? Dilihat dari perjanjiannya. Menurut pasal 1 angka 1 UU PT dengan tegas menyatakan bahwa PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Perjanjian perusahaan akan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat apabila memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yang diantaranya yaitu yang pertama yaitu sepakat mereka yang mengikat dirinya, yang kedua yaitu kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yang ketiga yaitu karena suatu hal tertentu, dan karena suatu sebab yang halal. Lalu bagaimana sih PT atau perseroan terbatas itu dilihat sebagai akumulasi modalnya? Menurut pasal 1 angka 1 Junto pasal 7 ayat 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menjadi dasar yuridis terhadap kedudukan PT sebagai asosiasi modal ini. Asosiasi modal adalah perusahaan terdiri atas jumlah saham yang dapat dipindah tangankan. Konsekuensi hukum dari kedudukan PT sebagai asosiasi modal ini terhadap pemegang saham adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemegang saham hanya bertanggung jawab terbatas pada yang disetorkannya. Yang kedua yaitu pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan. Yang ketiga yaitu pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatan yang dilakukan untuk atas nama PT. Nah, selain yang tadi saya sebutkan, di sini juga ada jenis-jenis status perseroan terbatas atau PT yang disebut PT. Yang pertama yaitu terdapatnya jenis perusahaan terbatas atau PT tutup. Yang selanjutnya disebut sebagai perusahaan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang mana modalnya berasal dari pemegang saham keluarga atau afilisasikan.
Yang kedua yaitu perusahaan terbuka adalah perusahaan publik atau perusahaan yang melakukan penawaran untuk saham sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang di bidang pasar modal yang terdapat pada pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Yang selanjutnya yaitu perusahaan publik. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang jenis-jenis status perseroan terbatas atau yang kita sebut atau kita kenal dengan PT. Yaitu terdapat perseroan perusahaan terbatas tutup, yang artinya disebut sebagai perusahaan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang nama modalnya berasal dari pemegang saham keluarga atau terafiliasi. Yang kedua yaitu perusahaan terbuka adalah perusahaan publik atau perusahaan yang melakukan penawaran untuk saham sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang di bidang pasar modal yang terdapat pada pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Yang ketiga yaitu perusahaan publik adalah perusahaan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal di sektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Lalu di sini juga saya akan menjelaskan tentang asas pelaksanaan kegiatan PT atau perseroan terbatas. Yang pertama yaitu asas kekeluargaan. Menurut Undang-Undang 1945 pada pasal 33 ayat 1, asas kekeluargaan ini merupakan suatu asas yang dinyatakan secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 33 ayat 1 ini yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang kedua yaitu asas hukum perjanjian. Asas terdiri dari asas konsesialisme, asas kebebasan berkontrak, asas fakta sunt servanda, dan asas keseimbangan, lalu asas itikat baik, asas kepatutan, dan asas kebiasaan, lalu asas moral. Itu yang terdapat pada asas hukum perjanjian. Lalu yang terdapat lagi ada asas tanggung jawab sosial dan lingkungan dan asas kepantasan. Apa sih asas kepantasan itu? Asas kepantasan merupakan sikap batin atau suatu keadaan jiwa. Asas ini dimaknai sebagai keinginan dalam hati sanubari pihak yang memegang kegiatan bisnis atau menguasai bisnis pada waktu ia mulai menjalankan bisnis tersebut. Lalu asas kepatutan. Dalam asas kepatutan itu terdapat pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan suatu perjanjian adalah harus dilaksanakan dengan itikat baik. Yang selanjutnya yaitu adanya prinsip tata kelola atau perusahaan yang baik. Yang selanjutnya yaitu asas corporate separate legal personality konkret ditemukan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Lalu asas yang terakhir yaitu asas perekonomian. Itulah asas-asas yang terdapat pada perseroan terbatas. Dan selanjutnya yaitu apa saja syarat dan prosedur pendirian perseroan terbatas atau PT. Syarat dan prosedur pendirian PT yaitu yang pertama yaitu tahap pengajuan nama. PT sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Undang-Undang PT dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tata cara pengajuan dan pemakaian nama perusahaan terbatas tersebut. Yang kedua yaitu tahap pembuatan akta pendirian PT, yang dimana beberapa diantaranya yaitu yang pertama menetapkan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT tersebut. Yang kedua yaitu setiap pendirian harus mengambil bagian atas saham kecuali dalam rangka peleburan. Yang selanjutnya yaitu modal dasar minimal yaitu sebesar 50 juta rupiah
dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar. Yang selanjutnya yaitu minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris. Yang selanjutnya yaitu tahap pembuatan surat keterangan domisili perusahaan, yang dimana permohonan SKDP tersebut diajukan kepada kantor kelurahan setempat sesuai dengan alamat kantor kedudukannya yang terdapat dalam akta pendirian, yang mana sebagaimana bukti keterangan atau keberadaan alamat perusahaan domisili gedung jika di gedung. Yang selanjutnya yaitu tahap permohonan nomor pokok wajib pajak. Yang selanjutnya tahap pengesahan anggaran dasar perusahaan oleh Menteri Kemenkumham, yang dimana permohonan ini dilakukan kepada Menteri Kemenkumham untuk mendapatkan pengesahan anggaran dasar perusahaan atau akta pendirian sebagai badan hukum atau PT sesuai dengan undang-undang PT tersebut. Biasanya notaris yang akan mengurus dan memproses pengajuan pengesahan tersebut. Lalu tahap selanjutnya yaitu mengajukan surat izin usaha perdagangan atau kita kenal dengan SIUP atau SIUP. SIUP ini berguna agar PT dapat menjalankan kegiatan usaha. SIUP ini patut ada dan berlaku efektif sebagaimana peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 57 tahun 2009 tentang klasifikasi buku usaha lapangan kerja. Yang selanjutnya yaitu tahap mengajukan tanda daftar perusahaan atau TDP. Tahap yang selanjutnya yaitu tahap berita acara negara Republik Indonesia atau BNRI. Selain itu, saya juga akan menjelaskan apa maksud dan tujuan pendirian dari perseroan terbatas atau PT tersebut, yaitu unsur-unsur ketentuan untuk menentukan maksud dan tujuan perusahaan berbentuk PT ini berkaitan dengan adanya 2 hal yang dilarang yang tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan, dan juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Lalu selanjutnya anggaran dasar perseroan terbatas dan perubahan-perubahannya. Sebagaimana yang dimaksud dalam dalam ayat 1, dalam anggaran tidak boleh memuat hal yang bertentangan dengan Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007, yaitu anggaran dasar tidak boleh memuat yang pertama, ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham. Yang kedua, ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendirian atau pihak lainnya. Lalu, anggaran dasar perusahaan mengatur ketentuan mengenai tata cara pengunduran diri dari anggota direksi. Yang selanjutnya, tata cara pengisian jabatan anggota direksi yang lowong, serta pihak yang berwenang mewakili perusahaan dalam hal seluruh anggota direksi berhalangan atau diberhentikan untuk sementara. Lalu bagaimana permodalan perseroan terbatas ini atau kita kenal sebagai PT? Modal merupakan aspek penting dalam aktivitas ekonominya. Tidak ada usaha atau aktivitas yang tidak membutuhkan perekonomiannya yang dijalankan. Modal baik berbentuk nominal maupun benda bergerak ataupun tidak bergerak, termasuk kegiatan usaha suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007, perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan yang didirikan berdasarkan perjanjian yang ditetapkan dalam undang-undang serta pelaksanaannya. Lalu, pada perusahaan berbentuk PT ini terdapat 3 klasifikasi atau jenis modal. Yang pertama yaitu modal dasar atau authorized capital.
Modal dasar adalah seluruh nominal saham. Yang kedua yang selanjutnya yaitu modal ditempatkan atau issue capital. Saham yang telah diambil dan dijual kepada pemegang PT ataupun para sendiri. Lalu modal disetor atau paid up capital atau saham yang disetorkan atau dibayar secara menyeluruh kepada PT tersebut. PT harus punya modal dasar yang paling sedikit yaitu sebesar 50 juta rupiah sebagaimana ketentuan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007. Namun, pasal 32 ayat 2 memberikan pengecualian terhadap ketentuan jumlah minimal modal dasar yang menyebutkan menggunakan yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal perusahaan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 1. Lalu, bagaimana pengalihan saham atau transfer saham PT atau perseroan terbatas tersebut? Pengalihan saham atau melalui transfer dapat dilakukan oleh pemegang saham sesuai dengan ketentuan pasal 56, 57, 58, dan 59 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perusahaan terbatas. Pengalihan saham atas nama yang dilakukan dengan cara KC dan pengalihan saham atas tunjuk dilakukan dengan cara endorsement. Apa sih yang dimaksud KC itu? KC adalah pengalihan hak atas kebendaan tak berwujud atau intangible goods kepada pihak ketiga. Kebendaan tak berwujud di sini biasanya berbentuk hak, piutang, penagihan nama, salah satu jenisnya hak atas kebendaan hak tak berwujud tersebut adalah saham. Syarat pengalihan dengan cara KC yaitu KC dapat dilakukan melalui akta autentik atau akta di bawah tangan. Pengambil alihan atau akuisisi saham dalam Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007 dikenal dengan istilah akuisisi. Dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang PT bahwa pengalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau perorangan untuk mengambil alih perusahaan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perusahaan tersebut. A. Pengambilan yang mengakibatkan perubahan pengendalian. Selanjutnya, proses pengambilan secara langsung dari pemegang saham. Lalu, pengambilan saham yang tidak mengakibatkan perubahan pengendalian perusahaan terbatas tersebut. Lalu, manfaat yang diperoleh dari dilakukannya pengalihan hak atas saham yaitu keuntungan atau rate of return dari transaksi saham. Tingkat keuntungan saham dapat diukur melalui capital gain dan peningkatan dividen dari tahun sebelumnya. Konsekuensi dari pemindahan hak atas pemegang saham tersebut akan berimbas pada perubahan susunan pemegang saham dan bermuara pada perubahan anggaran dasar atau AD. Lalu self-dealing. Transaksi self-dealing merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebab di dalamnya ada kepentingan perusahaan, kepentingan pribadi dari direksi. Lalu dividen atau cadangan. Dividen adalah pembagian keuntungan dari laba bersih yang dihasilkan perusahaan dalam periode tertentu yang dibagikan kepada para pemegang saham yang berhak setelah sebelumnya harus melakukan persetujuan atau RUPS terlebih dahulu. Tanggung jawab pendiri. Tanggung jawab pendiri terdapat pada pasal 13 Undang-Undang PT, diatur hal yang harus dilakukan para pendiri perusahaan. Yang pertama yaitu perhatikan toleransi waktu penyelenggara atau RUPS 60 hari sejak pengesahan badan hukum. Yang kedua yaitu perseroan menerima atau mengambil alih semua hak kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan. Selanjutnya, perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan calon pendiri kuasanya kewajiban
yang timbul dari perjanjian yang dibuat oleh pendiri tersebut. Lalu, perseroan terbatas mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan tersebut. Lalu, pola struktur, organisasi, tugas, dan kewenangan organ tersebut terdapat dalam Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007. Dalam hukum perusahaan sendiri dikenal dengan dua pola struktur, yaitu prinsip kolegial, atau menurut prinsip ini kedudukannya para direktur sama tingginya sehingga tidak ada subordinat. Lalu prinsip kedua yaitu prinsip direktorial, yaitu menurut prinsip ini ada seorang direktur yang presiden direktur atau direktur utama. Tiap-tiap organ perusahaan harus diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Ketiga organ perusahaan dalam PT, yaitu Rapat Umum Pemegangan Saham atau RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS adalah organ perusahaan yang mempunyai wewenang tidak diberikan kepada direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang dan atau anggaran dasar. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang penelusuran tentang PT dalam ketentuan Omnibus Law. Omnibus Law adalah undang-undang cipta kerja. Ketentuan mengenai PT yang diatur di dalam berikut ini akan diuraikan beberapa peraturan baru dalam mendirikan PT sesuai Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama, modal perseroan. Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Dalam UPT, modal dasar perseroan paling sedikit 50 juta. Namun berbeda lagi dengan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini atau Omnibus Law tersebut. Lalu status badan hukum. Undang-Undang Cipta Kerja menentukan bahwa perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada menteri dan dapat bukti pendaftaran. Hal tersebut diatur sangat berbeda di dalam Undang-Undang PT yang menyatakan perseroan terus badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan perseroan tersebut. Lalu pengesampingan ketentuan PT didirikan oleh dua orang atau lebih pada pasal 109 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja dan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PT mengatakan bahwa perseroan terbatas didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Lalu perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. Undang-Undang Cipta Kerja mengsisipkan 10 pasal terkait ini. Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh satu orang. Pendiriannya dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang didaftarkan secara elektronik kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Sekian dari pemaparan saya yang telah saya jelaskan mengenai PT dan perusahaan lalu Omnibus Law. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.